80. Wah, hebat sekali. Saudara, jangan ada dusta dalam pernikahan kita. Katakan amin. Itu membahayakan rumah tangga kita. Maka itu di tempat tidur kita harus terbuka, harus jujur. 26, dengan cepat. Apabila kamu menjadi marah, masih Efesus 4. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Saya bilang ini marah model apa? Marah kok tidak ada dosa. Tapi ternyata surga memberikan hukum yang khusus untuk suami istri. Saya ulangi. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah siapa? Ayo, siapa? Baca kita saudara. Matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya kagum. Ternyata surga memberikan perkecualian. Ada marah yang tidak berdosa, yaitu marah yang pakai jam. Yaitu kalau matahari terbenam harus selesai. Nah, yang marahnya ingin panjang, pindahlah ke Eropa dan Amerika kalau summer. Pak, matahari jam 10 baru terbenam. Nah, itu bisa marah sampai kenyang. Nah, ayat ini saudara, itu tensesnya present continuous tense. Ngerti kata itu? Ini bisa berulang setiap hari tanpa ada batas. Ternyata ini ayat hanya untuk suami istri. Jadi yang belum menikah tidak boleh marah. Kalau ingin marah, menikahlah dulu. Saya konsultasi dengan seorang psikolog ya dengan ayat ini. Dia heran waktu terbuka. Saudara, di dalam hukum ilmu jiwa, marah yang gak dilampiaskan itu menjadi penyakit buat dia. Betul tidak? Maka itu kenapa kalau kita marah terus keluar bisa lega? Papa itu tahu. Saudara, menikah itu tidak gampang. Maka itu kenapa Paulus berkata di surat Korintus, aku nasihatkan kalau memang begitu lebih baik orang tidak menikah. Saya bilang gila, betul ini firman. Kenapa nasihatnya orang tidak menikah? Karena menikah itu barang sulit. Lebih gampang kumpul teman, kumpul tetangga daripada kumpul istri atau suami. Jawabnya atau tidak, suami menikah pasti tahu ini. Tapi di sini hukum ini bekerja. Jadi kalau kita mau marah, marahlah. Tapi janji, begitu sore berdamai. Hehehe, lagi berdamai. Karena apa? Begitu matahari mau terbenam, berarti kita sudah siap naik ke tempat tidur. Karena Papa ingin tempat tidur kita beres. Yang hebat, begitu besok matahari terbit, lanjutkan ronde berikut. Hebat sekali. Tapi janji, begitu sore berdamai lagi. Pokoknya di tempat tidur berdamai. Katakan amin saudara. Ini hukum yang luar biasa. Lusa pagi lanjutkan marahnya. Tidak apa-apa. Karena ini present continuous tense saudara. Ayo, kurang enak apa punya Tuhan yang sehebat ini. Amin. Diberi kesempatan untuk marah. Maka itu saudara, tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian. Karena Papa memberi keleluasaan, kita marahlah sampai capek. Pokoknya sore damai. Dah gitu saja. Hebat sekali Tuhan kita. Nah, ayat 27. Kalau tidak, ini masalahnya. Kalau kita naik ke tempat tidur tanpa perdamaian. Ayat 27. Dan janganlah beri apa? Kesempatan pada siapa? Kunyuk jelek tadi itu. Jangan lupa. Kapan suami istri memberi kesempatan pada iblis? Jawabannya kapan? Ketika kita nggak berdamai sebelum kita naik ke tempat tidur. Ada takhta Tuhan di situ. Taktanya Raja Damai. Semalam kita nggak berdamai. Itu berarti kita mengundang setan nginap di rumah kita. Saya menemukan fakta. Setan itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk. Jadi satu malam rumah tangga saudara mengundang setan karena masih dongkol, masih jengkel dengan pasangan. Besok saudara bangun, setan sudah bercicit di rumahmu. Hanya waktu 8 jam saja setan sudah bercicit. Bayangkan kalau ada keluarga sudah 3 bulan gak berdamai.
Apalagi sebelum Monas berdiri tadi. Wow, itu setan sudah di mana-mana itu. Penuh rumah itu. Lagi sekali. Korbannya siapa? Anak-anak. Mereka gak akan respect kepada kita. Suami istri, prioritas kita jangan lupa adalah tempat tidur. Bereskan hari ini. Tolong para gembala, majelis jemaat, jangan cuma rajin rapat, tapi rajinlah ngurus jemaat ini dalam masalah tempat tidur. Saya betul banyak ketemu gereja, hobinya rapat saja. Saya bilang ngapain rapat berjam-jam lagi? Kok enggak bosan-bosan? Begitu pula suami istri, masa enggak bosan kita bertengkar? 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Jadi kalau jemaat, majelis rapat, harus bicara soal yang penting-penting. Keluarga ini mau diapain? Mengapa ada hukum ini? Ini ayat yang terakhir. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu aku ingin, Tuhan ingin, supaya di mana-mana siapa saudara? Orang laki-laki disuruh apa? Berdoa, enggak cuma cari duit saja. Maka itu 1000% gereja berdosa ketika di semua ibadah doa, kebaktian doa, doa ini, doa itu yang datang ibu-ibu, itu salah. Hari ini stop. Yang berdoa harus laki-laki semua. Amin, laki-laki, jangan pura-pura tuli. Nah, jawab. Ini firman Tuhan. Saya kagum pada ayat ini. Nggak tahu itu gereja pakai ayat mana harus perempuan berdoa. Tidak ada ayatnya. Laki-laki yang berdoa. Ini ayatnya. Dengan sikap satu saja. Tangannya bagaimana? Tangannya bagaimana? Menadahkan tangan. Syaratnya 2, yaitu tangan yang suci tanpa apa dan tanpa apa? Marah dan perselisihan. Lama saya merenungkan ini. Kenapa? Inilah suami. Saudara, dalam hukum perjanjian lama, yang boleh berdoa sambil mengangkat tangan itu hanya seorang imam. Maka kalau kita bicara pernikahan, suami kita adalah imam dalam keluarga kita. Kalau seorang suami berdoa seharian penuh mengangkat tangan ke surga. Tapi kalau tangan suami pernah pukul istri dan tidak pernah minta maaf dan bertobat, maka tangan itu jadi najis. Mengangkat tangan tanpa marah dan perselisihan, tangan yang suci. Dengarkan suami. Saudara buka nanti di rumah, gak ada waktu. Keluaran pasal 17 atau 18 saya lupa. Ketika Amalek menyerang Israel, lalu Musa naik ke bukit, masih ingat kisah itu? Terus Musa ngapain? Berdoa ngangkat tangan. Dan luar biasa, tiap kali Musa turun tangan, Israelnya kalah. Harun dan Hur bingung. Lalu mereka nopang itu. Jadi pendoa itu seorang suami, bukan istri. Hari harus berubah semuanya. Dengarkan suami-suami, mengapa kesulitan, persoalan, malapetaka terus ada di keluarga kita? Mengapa Amalek, Midian sering mengganggu ekonomi, kesehatan, kebahagiaan, kerukunan, damai sejahtera, dirampok habis oleh musuh? Jawabannya hari ini kita tahu. Karena imam-imam di rumah itu teler semua. Siapa imam itu tadi? Suami. Suami dengar. Tuhan menciptakan tangan kita cuma 2, bukan 4. Kalau 4 itu betoro guru namanya. Maka 2 tangan ini fungsinya pun cuma 2, bukan 4, bukan 3. Tangan yang satu untuk membelai, untuk mengasihi, untuk memeluk, untuk menyayang. Tangan yang kedua untuk bekerja. Tangan tidak boleh difungsikan yang ketiga dan keempat, itu pasti jahat. Suami yang kita bertobat. Istri yang pernah dipukul suaminya dan suami gak pernah berubah, itu kan melukai betul-betul. Hari ini kita sambil putusan bagaimana keluarga kita. Prioritasnya lagi sekali adalah tempat tidur. Berdamailah setiap hari. Mau ribut pagi saja, sore kita berdamai. Anak-anak ada di rumah, mereka ingin lihat keharmonisan kita. Jangan keras hati, jangan merasa nggak bisa, aku sudah terlanjur, aku ngurus surat cerai. Hari ini kita bertobat.